warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fadila dari Universitas Megareski Makassar, jurusan D3 Teknologi Laboratorium Medis, angkatan 2018. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah imun serologi terkait dengan pemeriksaan imun serologi. Dalam video ini, saya akan menjelaskan dua pemeriksaan imun serologi. Yang pertama, pemeriksaan golongan darah dan pemeriksaan HbSAg. Selamat menyaksikan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan golongan darah. Pemeriksaan golongan darah penting dilakukan baik saat ingin mendonorkan darah ataupun saat ingin menerima transfusi darah. Hal ini bertujuan menghindari komplikasi fatal saat transfusi darah, yaitu penghancuran sel darah merah atau hemolisis. Pemeriksaan golongan darah ABO pada umumnya dengan menggunakan metode slide dilakukan untuk menentukan jenis golongan darah pada manusia dan resusnya. Tujuan pemeriksaan golongan darah ini bertujuan untuk mendeteksi keberadaan antigen di permukaan membran sel darah merah dengan cara mereaksikan darah manusia dengan antisera A dan antisera B. Pemeriksaan golongan darah berdasarkan prinsip reaksi antara aglutinogen atau antigen pada permukaan eritrosit dengan aglutinin yang terdapat dalam serum atau plasma yang membentuk aglutinasi atau gumpalan. Selanjutnya, kita masuk dalam prosedur kerja. Tahap pertama yaitu tahap pra-analitik. Tahap pra-analitik yang pertama yaitu persiapan pasien. Persiapan pasien dalam pemeriksaan golongan darah tidak memerlukan persiapan khusus. Tahap pra-analitik yang kedua yaitu persiapan alat dan bahan. Adapun alat yang digunakan yaitu autoklik, slide golongan darah. Bahan yang digunakan serum uji golongan darah, alkohol swab, lancet, masker, handscoon, dan sampel darah kapiler. Adapun persiapan sampelnya yaitu sampel yang digunakan sampel darah kapiler. Selanjutnya, tahap analitik atau cara kerja. Pertama, sterilkan salah satu ujung jari dengan menggunakan alkohol swab, kemudian ditusuk dengan menggunakan autoklik yang berisi lancet steril. Yang kedua, diteteskan serum anti-A, anti-B, anti-AB, dan anti-D pada lingkaran kartu golongan darah masing-masing 1 tetes, kemudian darah kapiler pasien tadi diteteskan pada masing-masing lingkaran slide sebanyak 1 tetes juga. Kemudian, homogenkan reagen dan darah menggunakan batang pengaduk dengan gerakan memutar. Selanjutnya, amati adanya aglutinasi pada masing-masing lingkaran slide dan bandingkan dengan interpretasi hasil uji golongan darah. Tahap yang terakhir yaitu tahap pasca analitik. Interpretasi hasil untuk pemeriksaan golongan darah apabila terbentuk aglutinasi menunjukkan hasil positif dan apabila tidak terbentuk aglutinasi menunjukkan hasil negatif. Aglutinasi pada serum anti-A menunjukkan golongan darah A, aglutinasi pada serum anti-B menunjukkan golongan darah B, aglutinasi pada serum anti-A dan B menunjukkan golongan darah AB, aglutinasi pada serum anti-D menunjukkan resus positif dan tidak terjadi aglutinasi menunjukkan golongan darah O. Pemeriksaan HbSAg merupakan pemeriksaan yang dilakukan untuk mendeteksi penyakit hepatitis B. Pemeriksaan HbSAg berguna untuk diagnosa infeksi virus hepatitis B, baik untuk keperluan klinis maupun epidemiologik, screening darah di unit-unit transfusi darah, serta digunakan pada evaluasi terapi hepatitis B kronis. Pemeriksaan HbSAg secara rutin dilakukan pada pendonor darah untuk mengidentifikasi antigen hepatitis B.
Tujuan pemeriksaan HBsAg yaitu untuk mendeteksi adanya antigen HBsAg pada sampel darah pasien. Prinsip pemeriksaan: darah yang diteteskan pada bantalan sampel bereaksi dengan partikel yang dilapisi dengan anti-HBs atau antibodi. Campuran ini selanjutnya akan bergerak sepanjang strip membran untuk berikatan dengan antibodi spesifik pada daerah tes, sehingga akan menghasilkan garis warna. Selanjutnya, kita masuk dalam prosedur kerja. Tahap pertama yaitu tahap pra-analitik. Tahap pra-analitik yang pertama yaitu persiapan pasien. Persiapan pasien dalam pemeriksaan ini tidak memerlukan persiapan khusus. Tahap pra-analitik yang kedua yaitu persiapan alat dan bahan. Alat yang digunakan yaitu pipet tetes dan tourniquet. Bahan yang digunakan spoit disposable, tabung EDTA, strip HBsAg, alkohol swab, plasterin, masker, dan terakhir yaitu handscoon. Kemudian persiapan sampel. Sampel yang digunakan dalam pemeriksaan ini yaitu sampel darah vena. Selanjutnya, tahap analitik atau cara kerja. Pertama, diambil darah vena pada pasien, kemudian dimasukkan ke dalam tabung EDTA. Yang kedua, dipipet darah pada tabung EDTA yang telah diambil dari pasien. Selanjutnya, darah diteteskan 2-3 tetes pada bantalan sampel yang ada pada strip tes HBsAg. Ditunggu hasilnya hingga muncul garis pada area kontrol atau pada area tes. Tahap yang terakhir yaitu tahap pasca analitik. Interpretasi hasil untuk pemeriksaan HBsAg dengan rapid test yaitu hasil positif terbentuk 2 garis merah pada area kontrol dan area tes. Hasil negatif 1 garis merah muncul pada area kontrol. Hasil invalid tidak terdapat garis merah pada area kontrol maupun tes. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai pemeriksaan golongan darah dan